Sampai saat ini tentu saja publik masih terus memantau gimana manuver PSSI yang katanya akan menambah kekuatan untuk bertarung di round 3. Dan melihat waktu yang terus berjalan, rasa-rasanya publik juga makin gak sabar kira-kira siapa gelombang pertama yang akan masuk. Nah, sebelumnya mungkin udah di-spill ya sama Pak Sumarji kalau nama Kevin Dix dan Ole Rummenigge termasuk dalam radar PSSI. Namun untuk prosesnya itu loh udah sejauh mana? Karena Pak Arya Sinulinga sendiri mengatakan masih dalam pendekatan personal. Selain itu, publik juga sekarang malah dibuat resah oleh kasus Marten Paes yang gak kunjung menemui kepastian. Malah yang ada, menurut info resmi dari CES, sampai setidaknya bulan Oktober gak ada jadwal terkait Marten Paes ini. Atas dasar itulah PSSI akhirnya memberikan sedikit pencerahan terkait situasi Marten Paes yang emang berbeda. Selain tentunya, PSSI juga meminta publik untuk percaya aja sama Pak Erick Thohir, karena pastinya beliau akan melakukan segalanya demi membuat timnas Indonesia jadi lebih kuat. Setelah mendapatkan penghargaan sebagai pelatih terbaik di ajang Indonesia Sport Entertainment Awards, kepada semuanya, Coach Shin mengatakan saat ditanya tentang harapannya untuk timnas Indonesia, di mana ia berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, dan beliau secara tulus meminta doa dan dukungan dari semua masyarakat tanah air untuk itu. Karena beliau pun sadar kalau tantangan di depan mata sangat-sangat berat, dan melihat gimana lawan-lawan Indonesia di grup C, ya emang berat sih, gak munafik kalau itu. Jepang, Australia, dan Arab Saudi adalah langganan Piala Dunia. Sedangkan Bahrain dan China juga bagaimanapun masih merupakan tim yang punya reputasi di Asia. Sedangkan Indonesia ibarat bocah kemarin sore yang baru bangkit dari masa kegelapan dan sedang dalam masa pertumbuhan untuk jadi lebih dewasa. Maka dari itu wajar kalau Indonesia di atas kertas banyak yang meremehkan. Bahkan tim-tim ASEAN yang harusnya juga mendukung, malah julid dan mengatakan kalau Indonesia bakal babak belur. Yap, sebenarnya wajar dan sekali lagi nggak apa-apa sih Indonesia banyak yang meremehkan karena ya emang kita secara ranking, kita nomor 2 terbawah bersama Kuwait dari semua tim di grup A, B, dan C. Namun apakah hanya karena semacam itu membuat Indonesia jiper? Oh ya jelas tidak. Malah yang ada, ini akan jadi ujian menarik bagi timnas kalau benar-benar mau naik kelas. Dan level Asia vibes-nya ini emang gini. Seru, deg-degan, dan mantap. Dulu biasanya kita hanya melihat timnas Indonesia away-nya ke Thailand, Vietnam, ataupun Malaysia. Tapi sekarang, walah bisa away ke Arab, Jepang, Australia, China, dan Bahrain. Di level yang pertandingannya lebih intens. Harusnya sih kita bangga dulu lah ya. Walaupun di satu sisi, karena ini udah round 3, berarti kekuatan tim harus benar-benar ditambah agar bisa tampil semaksimal mungkin kan gitu. Yap, sejauh ini seperti yang telah dikabarkan kalau setidaknya ada 4 nama pemain baru yang diharapkan bisa masuk gelombang 1 buat bisa main untuk Indonesia. Di mana mereka adalah Ole Rummenigge, Kevin Dix, Tristan Goyer, dan Marten Paes. Nah, khusus Marten Paes, kayaknya kita benar-benar harus bersabar dan sangat sabar karena prosesnya ini jauh berbeda. Ya, menurut info resminya, belum ada jadwal mengenai sidang Marten Paes sampai setidaknya bulan Oktober. Melihat hal itu, wah resah gundah gelisah tanpa arah dong netizen. Dan seketika itu pula banyak netizen yang bertanya-tanya kepada PSSI terkait kenapa kok bisa gitu, kenapa kok lama dan lain sebagainya. Termasuk mengenai biaya sidang Marten Paes di CES yang ditaksir mencapai 32 miliar rupiah. Sampai pada akhirnya Pak Arya Sinulinga menegaskan untuk percaya aja dengan segala hal yang telah disusun oleh Pak Ketua PSSI. Dan dia meminta agar segala isu yang simpang siur jangan ditelan dengan mentah-mentah. Jangan terlalu banyak sok tahu. Kami akan bicara kalau sudah pasti. Santai aja, kita semua tahu langkah-langkahnya. PSSI sudah diperhitungkan. Kita tahu bagaimana biaya-biaya sudah dihitung. Kami kalau terbentur biaya sejak awal, kami sudah tahu masalahnya tidak mungkin dimasukkan sebagai WNI. Kalau karena biaya, pasti kami stop sejak awal pakai logika. Kalau ada yang analisis, coba pakai logika sederhana. Kalau masalah biaya, kami pasti tidak akan meneruskan jadi WNI. Karena kami tidak perhitungkan soal biaya, dan ada yang kami perjuangan di berbagai tempat itu. Tunggu saja, serahin pada ahlinya di tim Pak Erick. Bukan bilang kami berhasil,
Kami belum tahu, tapi sudah terbukti timnya untuk mengurus. Kami lagi godok semua, ucap beliau kepada awak media. Lebih lanjut, jika itu tadi adalah perihal Martin Pais, beda ceritanya dengan 3 nama tadi, di mana Ole, Kevin, dan Tristan kabarnya udah masuk dalam tahap pendekatan 50%, terutama soal Kevin dan Ole, yang mana Pak Arya udah sedikit menjelaskan itu pada podcastnya bersama Bung Binder. Lalu soal Tristan, klarifikasinya perihal ia bukan dari RMS, membuat publik makin yakin kalau itu adalah sebagian dari kode kalau pemain Ajax itu akan segera jadi WNI. Sebab suka tak suka, kalau keempat pemain tadi bisa deal dan bisa main untuk timnas Indonesia, maka itu akan sangat berpengaruh dan membuat timnas jadi lebih kuat dan peluang untuk bisa berbicara banyak di round 3 kian ada. Bahkan Ole yang baru sembuh dari cedera, baru aja membuat 1 gol dan 1 assist dalam sebuah laga uji coba. Yang mana artinya secara kebugaran Ole ini udah benar-benar fit buat main musim depan. Jika itu terjadi, maka semakin pengen aja publik melihat dia pakai jersey timnas Indonesia. Karena ya bagaimanapun ia dianggap sebagai kriteria penyerang paling ideal untuk Garuda. Sedangkan Kevin dan Tristan, secara kualitas mereka udah membuktikan sendiri di klubnya gimana. Yap, jika nantinya para pemain gelombang 1 ini udah benar-benar bisa main untuk timnas, maka kedalaman skuad tim Garuda ini seenggaknya udah jauh lebih kuat. Sehingga ketika ada hal-hal yang memaksa salah seorang pemain absen entah karena cedera, akumulasi, dan lain-lain, backupnya secara kualitas gak jauh beda. Dan itu sejalan dengan keinginan Pak Erik yang ingin membuat timnas senior ini punya 2x11 starting yang kuat. Maka dari itu sekali lagi, kalau 4 pemain tadi plus Jens Raven yang udah lebih dulu clear urusannya bisa main bareng, ya persentase peluang timnas kali ini bisa naik jadi 45% lah. Dan nanti semisal pemain gelombang 2 atau 3 bisa ikut nyusul sampai setidaknya 85% pemainnya berasal dari liga luar negeri, barulah kami berani memberi peluang Indonesia sampai 50%. Yang mana artinya, jika berhasil menyapu bersih kemenangan atas Arab Saudi, Bahrain, dan China di kandang sendiri, lalu bisa sekuat tenaga menahan Jepang, Australia, baik kandang ataupun tandang, insya Allah Indonesia ada peluang untuk lolos. Kalaupun rank 1 atau 2 dirasa nggak realistis, ya rank 3 dan rank 4 untuk kemudian bertarung di round 4 bisa dan sangat realistis untuk diperjuangkan. Maka dari itu, ayo semangat PSSI menambah kekuatan, semangat Coach Shin dan staf pelatih lainnya, serta semangat buat semua para pemain. Nggak usah peduliin dari mana latar belakang kalian dilahirkan. Asal udah pakai merah putih dan main demi lambang Garuda, ya udah kami akan total mendukung dan menganggapmu sebagai bagian dari bangsa ini. Karena emang sudah seharusnya begitu kan? Kita Garuda, respect. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.